Halo adik-adik, nah pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kita akan belajar tentang apa itu senyawa. Jadi senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur ya. Jika suatu senyawa kita lihat dalam mikroskop, maka kita akan menemukan yang namanya molekul. Itu adalah bagian terkecil yang menyusun suatu senyawa. Nah ini contoh senyawa-senyawa ya. Kita punya gula. Gula ini ada gula pasir, ada gula tebu, dan sebagainya. Ada yang namanya garam, itu juga merupakan suatu senyawa. Kemudian kita punya yang namanya air. Apa sih ciri-ciri dari senyawa? Pertama, dia tentunya disusun dari beberapa unsur. Kemudian dia dibentuk. Jadi untuk membentuk suatu senyawa itu harus dengan reaksi kimia, bukan dengan reaksi fisika. Kemudian perbandingan unsur-unsurnya selalu tetap. Maksudnya apa nih kak? Contoh, misalkan kakak punya yang namanya air. Air itu adalah senyawa dengan rumus molekul H2O. Untuk membentuk senyawa air harus selalu punya 2 atom H dan punya 1 atom O. Ketika kita punya 2 atom O, kita punya H2O2. Nah, ini jadi berbeda. Ya, ini sudah bukan air. Jadi harus tetap, tidak boleh sembarang. Beda dengan nanti kalau kita punya yang namanya campuran. Ya, nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang campuran. Kalau campuran misalkan kakak punya air ditambah dengan sirup. Ya, ini kakak mau bikin es gitu ya. Sirupnya ini boleh berbeda-beda. Kalau kakak mungkin 2 sendok makan. Kalau adik-adik mungkin ada yang suka manis 3 sendok makan. Ada yang tidak suka manis mungkin 1 sendok makan. Tapi tetap dia nanti menjadi es sirup gitu ya. Dan boleh penyusunnya berbeda-beda perbandingannya. Tapi kalau senyawa nggak boleh. Begitu berbeda akan menjadi senyawa yang berbeda. Kemudian sifat-sifat unsurnya, penyusunnya sudah tidak tampak lagi. Maksudnya gimana kak? Misalnya kakak punya yang namanya oksigen. Oksigen itu mudah terbakar. Ya, mudah terbakar. Tahu dari mana kak? Contoh misalnya kalau kita sedang membakar kertas itu butuh oksigen sebagai bahan bakar supaya kertas atau apinya itu tetap menyala. Di motor, di kendaraan oksigen dibutuhkan untuk membakar bensinnya. Ya. Tapi coba adik-adik lihat, apakah air mudah terbakar? Tidak ya. Kenapa? Karena sifat dari oksigen itu sudah tidak tampak lagi di air. Atau kakak punya yang namanya NaCl. Kakak punya garam dapur namanya NaCl. Natrium, kalau dia tidak dalam NaCl sendirian gitu ya, dia mudah meledak kalau kena air. Si Cl ini kalau sendirian itu beracun. Ya. Tapi kalau kita lihat, garam dapur itu kalau kena air nggak meledak. Padahal dia punya natrium yang sifatnya kalau kena air meledak. Nah, jadi sifatnya sudah tidak ikut lagi, sudah tidak tampak. Beda nih kalau air sirup, sirup manis. Es sirup, manis juga, sifatnya ikut ya. Kemudian untuk bisa memisahkan tentunya dengan reaksi kimia kembali. Nah, berdasarkan jenisnya ada 2 nih. Ada senyawa organik yaitu disusun atas unsur-unsur non-logam. Misalnya kakak punya CO2, kakak punya NH3, ini karbon dioksida, ini amonia. Ya, penyusunnya unsur non-logam. Tapi juga ada senyawa anorganik yang disusun atas gabungan nih, unsur logam dan non-logam. Misalnya NaCl, ya ini logam, Cl non-logam. Nah, gimana nih caranya menamakan suatu senyawa? Nah, di kelas 7 ini kita tidak menamai ya. Jadi kita hanya menghafal senyawa-senyawa yang ada. Nah, beberapa yang sering keluar dan perlu dihafalkan itu seperti ini ya. Ada H2O itu air, ada CO karbon monoksida, ada CO2 karbon dioksida, NH3 amonium, ada NaCl ya, ada NaOH atau soda api natrium hidroksida, ada NaHCO3 atau soda kue ya, dan sebagainya. Ini yang biasanya sering keluar dan ini yang silakan adik-adik hafalkan. Contoh soalnya tentunya kita disuruh menamai senyawanya. Apa nih H2? Oh, ini H2O itu apa? Itu adalah air gitu ya.
NH3 itu apa? Itu adalah amonium ya. Kalau kita lihat di tabel, dia adalah amonium. H3PO4 itu apa? H3PO4 itu adalah asam fosfat. Asam fosfat. NaCl ini adalah garam dapur ya. Jadi kita mesti harus tahu nih, ini apa sih gitu ya, atau ini natrium klorida. Nih kita punya di sini NaOH, itu soda api atau natrium hidroksida ya. CONH2 2 kali, ini adalah urea ya. Jadi memang harus dihafalkan. Atau kebaliknya, kita disuruh menentukan lambang senyawanya. Misalnya asam sulfat itu apa sih? Oh, asam sulfat itu H2SO4. Karbon monoksida itu apa sih lambangnya? COO. Asam cuka apa sih? CH3COOH gitu ya. Kakak tahu dari mana? Kakak tahu dari tabel yang ini gitu ya. Jadi boleh dihafal nih tabelnya. Soda kue apa nih? Nah, coba kita lihat soda kue ya. NaHCO3. Berarti ini kita punya NaHCO3. Glukosa ini adalah C6O12O6. Nah, ini memang harus dihafalkan. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya gitu ya, dari tadi kita rumus-rumus ini di bawahnya ada angka-angka, apa sih artinya gitu ya. Contoh nih, kakak punya NH42SO4. Maksudnya apa sih kak? Ada angka 2-nya, ada angka 4-nya. Angka-angka ini memiliki arti, dimana kalau kita lihat angka yang kecil yang di bawah itu disebut dengan indeks, dan angka 3 yang di atas itu disebut dengan koefisien. Nah, indeks itu berlaku untuk di depannya. Jadi si angka 4 ini berlaku untuk si O. Angka 4 ini berlaku untuk H saja, bukan untuk S ya. Karena S ini nggak ada angkanya, kita anggap 1 gitu. Nah, kemudian ada indeks yang di luar kurung nih. Nah, ini unik. Kalau yang di luar kurung, nah ini 2, dia berlaku untuk semua yang ada dalam kurung. Jadi pada di kasus ini berlaku untuk atom N dan berlaku untuk atom H. Sehingga atom H-nya itu dalam satu molekul, jadi kalau kita kesampingkan 3-nya dulu, itu ada 4 dikali 2. Ya, ada 8. Atom N-nya berarti ada 1 dikali 2, ada 2 gitu ya. Koefisien 3. Nah, kalau koefisien ini berlaku buat semua. Nah, ini semua dapat si koefisien 3. Sehingga dari keterangan yang ini kita bisa menyimpulkan pada satu molekul NH42SO4 ada 4 atom O ya. Tadi karena si 4 ini 4 atom O, 1 atom S karena dia tidak punya indeks, 8 atom H karena 4 tapi di dalam kurung, dia ada dalam kurung, dan di luar kurungnya ada angka 2, jadi dikalikan 4 kali 2. Dan ada 2 atom N, 1 dikalikan dengan 2. Jadi kalau 3 molekul, jadi koefisien ini menyatakan ada 3 NH4 2 kali SO4. Berarti atom O-nya kalau 1 ada 4, berarti kalau 3 berarti dia ada 12. Berarti atom S-nya ada 3, atom H-nya ada 24, dan atom N-nya ada 6. Jadi mudah ya. Sekarang kita coba. Di sini kakak punya 5 molekul Ca3PO3 2 kali. Nah, 5-nya biarin dulu. Kita mau cek dulu pada satu molekul itu ada apa saja ya. Ada Ca, ada P, dan ada O. Ca-nya ada berapa? Ada 3 ya. Ingat Ca, jadi 3 ini bukan buat A tapi buat Ca ya, karena ini satu kesatuan unsurnya. Ini huruf kecil. P-nya itu di dalam kurung ada 1, di luar kurung ada angka 2, maka 2-nya bisa buat ini. Maka P-nya ada 2. O-nya di dalam kurung ada 3, dikalikan dengan 2 di luar kurungnya, sehingga dia ada 6. Sehingga kalau kita punya 5 molekul, jadi 5 ini adalah 5 molekul maksudnya, maka kita punya 15, kita punya 10, kita punya 30. Tinggal dikaliin aja ya, tinggal dikali 5
tinggal dikali 5, tinggal dikali 5. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk video pengenalan senyawa. Terima kasih.